Selamat datang di salah satu episode Weekly Vlog 0044. Gua sebenarnya memulai hari itu kemarin menjadi pembicara di kampus untuk acara wisudaan. Udah lama nggak ngisi acara secara live di depan orang-orang. Itu juga cukup menarik tuh, si Universitas Muhammadiyah Tangerang itu ingin sekali bikin wisudaan secara live dan nggak mau online karena ada banyak masukan kalau online wisudanya nggak kerasa sakralnya, katanya aneh mindahin dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri, Bro? Dari depan ke belakang kayaknya. Pokoknya mindahin itunya tuh kayaknya aneh kalau sendiri, bukan oleh rektor. Di rumah gitu pakai Zoom. Jadi mereka bikin 6-8 kali di mana per sekalinya mereka ngumpulin 140 atau 160, terus orang tua dan wisudawan ada di lantai yang berbeda. Mereka bikin caranya untuk bisa sesuai aturan tapi tetap bisa dilakukan secara fisik. Nah, kemarin gue ngisi acaranya, gue diminta untuk berbagi soal, ya intinya kayak ngasih pesan untuk mereka yang lulus gitu. Nah, kalau lu pengen tahu seperti apa yang gue omongin, menurut gue sangat mengangkat nilai-nilai keislaman gue kemarin. Ketawa tapi orang bingung gue. Gue nyuruh orang sholat, bahkan gue nyebut kata suuzon disambut dengan ketawa. Kenapa coba? Apa yang salah? Saya menggunakan pendekatan Islam dalam pidato kali ini. Kalau lu pengen lihat seperti apa, ini dia. Jadi ini kan gue mau naik ke atas panggung mau ngomongin soal ya cita-cita, passion, gimana caranya supaya bisa sukses dan bahagia dan segala macamnya. Nah, biasanya selalu ada pertanyaan soal, Bang, gimana kalau orang tua saya nggak setuju dengan cita-cita saya? Saking sering ditanya, gue biasanya udah langsung bahas duluan di atas panggung, tapi sekarang nggak gue bahas. Nah, kita tebak pertanyaan keberapa sampai akhirnya di antara mahasiswa ada yang nanya, karena selalu ada yang nanya 100%. Setiap kampus pasti ada yang nanya itu. Pertanyaan keberapa? Sampai 7? Enggak. Tiga. Nanti gue juga nambah 3. Toro berapa, Tor? 4. Saya 4. Gue 2 deh kalau gitu. Gue pertama. Lu pertama ya? 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Lu juga pas nonton ini lu langsung ketik di YouTube pertanyaan 1, kedua, ketiga. Nanti pas reveal belakangan, nanti lu kasih tahu di reply komen lu sendiri apakah lu benar atau lu salah. Tapi biasanya selalu ada yang nanya 100%. Nah, kita lihat sini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Septi Wahyuni, perwakilan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya ingin bertanya, sebagai wisudawan tahun ini, lulusan tahun ini, kalau zaman dulu itu kan pasti ada pemikiran seperti ini. Lulusan jurusan ini udah kayak kacang rebus, iya gak sih? Iya nggak? Maksudnya apa tuh? Enak dimakan malam-malam? Banyak gitu loh. Oh, banyak. Iya. Oh iya. Terus udah gitu? Iya, Lisa tadi namanya? Iya. Ya. Terus biar motivasi sebagai wisudawan baru ini biar menjadi wisudawan yang menonjol dan bermanfaat di negara ini kayak gimana? Seperti itu. Terima kasih banyak Lisa, boleh minta tepuk tangan untuk Lisa. Lisa, saya mau kembali ke pemaparan saya. Mengajar adalah kebiasaan kamu. Pertanyaannya, kamu sukanya apa? Ini cuma kamu yang bisa jawab. Ini cuma perjuangan kamu sendiri. Karena betul, guru atau pengajar ada banyak di Indonesia. Mungkin setiap tahun akan lahir generasi-generasi baru. Tapi kamu sukanya apa? Ada orang, kayaknya bukan guru deh dia, tapi dia suka ngajar. Tapi dia bisa bikin konten sosmed. Namanya Jerome Pauline. Dia senangnya apa? Matematika ya kayaknya? Dia senang banget matematika. Dia bukan guru kan? Bukan, dia masih belajar ya, masih sekolah ya? Dia tuh bisa matematika, senang matematika. Nah, dia mungkin kebalik. Dia senangnya matematika,
bisanya bikin konten, karena nggak semua pada bisa bikin konten kan. Tapi akhirnya dia muncul ke permukaan di antara begitu banyak orang. Kita cari yang lain. Ada yang bisa ngajar, senangnya musik. Namanya Indra Aziz. Ada yang bisa ngajar, senangnya ngelawak. Siapa ya? Cagur, dia memang bukan guru Pak. Tapi kan pertanyaannya kemudian adalah, di antara begitu banyak orang, gimana caranya kita muncul ke permukaan? Dengan menjadi beda. Saya punya kutipan yang saya temukan di bukunya Seth Godin, seorang marketer handal. Dia bilang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena kan banyak nih yang jadi guru. Kalau kamu ngajarnya lebih baik sedikit daripada yang lain, gak ketemu. Kalau mau lebih baik ekstrim sekalian. Supaya muncul. Tapi kalau cuma sedikit lebih baik ngajarnya, gak ketemu sama orang, harus sedikit lebih beda. Dan untuk menjadi beda, gak mesti ngadi-ngadi, gak mesti aneh-aneh. Jadi diri sendiri aja. Ini kita semua gak ada yang sama mukanya. Padahal kita sama-sama cucu Adam. Ih, luar biasa loh Panji loh. Betul gak loh? Mohon maaf ya Pak ya. Tapi bener, saya ambil contoh. Misalkan di tangan saya ada jarum jahit. Tahu jarum jahit yang atasnya bolong, yang buat masukin benangnya. Kita gini dulu. Itu biar masuk. Di tangan saya ada jarum jahit. Ini jarum jahit ya kayak jarum jahit pada umumnya aja, segini, silver. Dia sedikit lebih tajam daripada jarum jahit lainnya. Di lantai ada 1000 jarum jahit. Sedikit lebih tajam ini, saya cemplung di sana, saya acak-acak. Ketemu nggak kasat mata? Wah, susah sekali. Tapi kalau saya megang jarum jahit, kualitasnya sama aja sama jarum jahit lainnya. Tapi warnanya hijau. Cuman sedikit lebih beda, cuman beda di warna doang. Di bawah ada 1000 jarum jahit, saya cemplung, saya acak-acak. Ketemu nggak kasat mata? Ketemu, kenapa? Karena dia beda. Jadi, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang membuat kamu unik, Lisa? Apakah kamu cukup kenal diri kamu sendiri untuk tahu apa yang kamu sukai? Kalau kamu tahu kesukaan kamu apa, fokus di situ, disiplin di situ. Tahu suka doang nggak cukup, karena tetap harus bagus. Dan orang harus bisa nemuin. Kebiasaan kamu ngajar, cari tahu kesukaan kamu, dan itu yang akan membuat kamu berbeda. Ya, tepuk tangan untuk Lisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, saya Laula dari Prodi Perbankan Syariah. Yang mau ditanyain sih sebenarnya lebih ke, karena kan ini saya dari Perbankan Syariah, cuma waktu kuliah itu TKJ, Teknologi Komputer Jaringan. Sekarang kerjanya jadi guru sama dagang. Nah, kalau misalnya kita kan sebenarnya emang suka ngajar, tapi kuliahnya kan perbankan. Sedangkan di sekolah yang tempat kita ngajar itu nggak ada perbankannya, itu harus gimana Bang ya? Gimana pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya karena di sekolah ini nggak ada. Pak. Ini bukan salah Ula, salah saya. Salah saya. Saya belum ngopi. Tenang santai. Bukan salah kamu Ula. Ulangi lagi. Oke. Intinya karena di tempat saya ngajar ini nggak ada jurusan yang Perbankan. Perpisahan kamu. Saya nggak bisa juga sih sebenarnya. bisa. Cuma lebih bisa dagang. Lebih bisa dagang. Nice. Oke. Jadi pertanyaan kamu adalah, saya suka ngajar, tapi di tempat saya ngajar nggak ada ilmu yang saya suka, saya bisa gitu loh. Benar. Jadi saya mesti gimana? Oke. Terima kasih banyak Ula, tepuk tangan. Ula, kamu pernah dengar internet nggak? Apa yang menghentikan? Kamu ngajar memang suka kan? Nggak ada yang maksa, emang suka kan? Artinya kamu emang senang berbagi ilmu gitu, senang ngajar, emang itu kebahagiaan kamu kan? Berarti kamu nggak butuh ditunjuk orang untuk ngajar, betul? Ya. Dan siapa yang menghentikan kamu untuk ngajar aja di sosmed, berbagi ilmu yang kamu suka? Kamu bilang kamu bisa dagang? Apa yang menghentikan kamu? Di internet, di Instagram dan TikTok banyak banget tuh orang sok ngerti bisnis, gak pernah buka bisnis apapun dalam hidupnya. Istilahnya fake guru, gokil. Bener, banyak di internet. Saya salah satunya. Gak, tapi poinnya adalah, kalau emang kita senang lakuin sesuatu dan kita gak butuh orang lain untuk nunjuk kita untuk menjadi sesuatu, ya kan kita lakuin sendiri. Karena internet mah bebas. Bisa ngajar di Twitter, bisa ngajar di Instagram, di TikTok, di YouTube. Jerome Pauline bisa, kenapa kamu enggak? Ya silakan.
Di kehidupan kita sehari-hari ini kan banyak banget lingkungan toksik ya. Oke, toksik ya. Iya, oke. Dari lingkungan kerja, dari tempat kita main sampai temen aja toksik juga gitu kan. Kayak misal kita melakukan hal sesuatu selalu, lu tuh seharusnya begini-begini, lu seharusnya gini-gini. Oke, mungkin mereka komplain itu kan buat saya mikirnya positifnya buat menjadi kita yang lebih baik lagi kan. Tapi kenapa untuk menghadapi lingkungan toksis itu gimana kita cara mempertahankan pikiran kita tuh selalu positif, Mas Panji? Karena ada satu titik di mana lingkungan toksik itu membuat kita tuh jadi jatuh gitu. Gimana caranya di antara lingkungan toksik kita bisa tetap positif? Ya. Sholat, bro. Ada yang salah dengan jawaban saya? Bener kan? Ibu kenapa ketawanya keras banget? Enggak. Ya itu juga benar sih, bukan saya salah ngomong. Cuman gini. Sholat. Panji ini emang nih. Solusi terhadap toksik itu ibadah. Tapi dengerin baik-baik. Kita nggak pernah bisa kontrol apa yang orang katakan terhadap kita. Nggak mungkin. Karena hak dia untuk ngomong apapun yang dia mau juga harus kita bela. Katanya setuju kebebasan berpendapat. Kenapa jadi cuma setuju kebebasan berpendapat dengan yang sependapat aja? Masuk akal? Bacot lu. Maaf ya, tapi benar, siapa tadi namanya? Rizky, tadi benar Rizky. Dia boleh ngomong kayak gitu. Boleh. Dan bisa jadi dia benar. Tadi kamu bilang banyak orang yang gak suka sama apa yang kamu lakukan. Emang kamu ngerjain apa? Kalau boleh tahu? Misalnya kayak saya kan nyoba bikin konten YouTube kayak cover drum gitu kan. Ya. Terus juga. Terus ada yang bilang jelek gitu-gitu. Ya kalau itu sih emang saya selalu mikirnya ini aja sih kayak itu sebuah kritikan. Saya selalu memperbaiki kan, kayak yang tadinya suaranya kayak lebaran petasan Cina. Sekarang udah mendingan suaranya. Cuma ada suatu kayak lingkungan saya itu kayak saya melakukan sesuatu hal emang buat saya kenapa selalu dikomplain kayak lu seharusnya tuh kayak gua dong gini. Ntar kita ini salah seharusnya, jadi kayak serba salah gitu. Ya gini. Siapa namanya? Rizky. Ibu tadi bilang aku tidak percaya diri. Betul. Hadiah mobil untuk ibu. Tapi benar masalahnya adalah lu terlalu sibuk mikirin orang lain. Sekali lagi ini kita sering banget, mungkin karena Indonesia ya. Indonesia ini adalah bangsa yang lebih komunal daripada bangsa lain. Jadi apa yang komunitas kita pikirkan terhadap kita jadi penting. Tapi saya mau ngasih tahu, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Tapi kita mesti tahu dia boleh ngomong kayak gitu dan kita nggak bisa ngelarang. Dan memang mungkin benar, mungkin dia emang pengennya maksudnya baik gitu. Karena mungkin emang kamu jelek. Waktu itu saya pernah di sebuah kampus, ada orang bilang sama saya, Bang Panji, saya bikin video YouTube tapi banyak haters nih Bang. Banyak yang menghina saya, bilang karya saya jelek. Saya tanya, boleh lihat kanal YouTube-nya nggak? Dia sebut kanal YouTube, pas saya lihat, ternyata emang jelek. Saya bilang dia bukan menghina, dia ngasih tahu yang bener bro. Emang lu jelek. Nah, dalam pengalaman hidup saya, banyak banget karir orang nggak berkembang karena dikelilingi sama teman-teman yang bilang bagus kok. Jadi dia itu jelek sebenarnya. Cuman teman-temannya itu pada bilang enggak bagus kok, akhirnya dia nggak bertumbuh. Bersyukur ada orang kayak gitu. Kalau emang benar kamu bilang itu adalah sesuatu yang akan jadi masukan untuk kamu, harusnya nggak membuat kamu sedih dan kamu nggak nge-labelin itu sebagai toksik. Opini di dunia ini banyak opini dan bro, kita mesti belajar mana yang boleh kita dengerin dan mana yang nggak perlu kita dengerin. Saya sering dibilangin, Mas Panji, joke kayak gitu menyinggung. Mendingan Bang Panji bikin joke-nya kayak gini. Ini orang nggak pernah bikin joke seumur hidupnya. Kalau yang ngomong Indro Warkop saya dengerin, Miing saya dengerin. Kalau Herman yang saya nggak tahu siapa, ngapain saya dengerin, dia bikin joke juga nggak pernah. Kita mesti tahu siapa yang mesti dengerin. Kalaupun dia bikin sesuatu yang kamu bikin juga, belum tentu dia benar. Plus,
Orang tuh kadang-kadang ya hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Dia nggak tahu kita tuh lagi dalam perjalanan, kita bukan barang jadi. Ide pasti jelek, santai aja. Orang kita dalam proses, nggak ada orang bikin karya langsung bagus. Nggak ada. Leonardo da Vinci sebelum melukis Mona Lisa, waktu dia kecil pasti melukisnya pemandangan. Gunung 2, matahari di tengah, sawah kanan kiri, sama burung tuh angka 3 tuh. Pasti tuh, alay juga dia. Tapi dari yang jelek kemudian kita bertumbuh. Nah dia buru-buru menilai kita, padahal kita dalam perjalanan. Intinya, orang boleh ngomong apapun, jangan labelin dia toksik. Itu namanya suzon. Halo Mas Panji. Mas, halo. Siapa yang berbicara? Mas dari sini juga mengkilat kok, biar dari jauh kelihatan. Oh itu nih. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dosen menurut ilmu komika? Ini pasti. Ya siap. Menurut ilmu komika. Ya. Yang kedua, Menurut ilmu komika. ya, bagaimana cara memadukan kecerdasan akademik dengan kecerdasan komika? Maksud saya gini Mas Panji, ada misalnya mahasiswa teknik mesin, dia sebetulnya lucu, tapi harus tiap hari megang kunci dan baut gitu. Gimana caranya biar lucu gitu Pak? Ya, Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan bagus sekali. Oke, ini kan pertanyaannya kan gimana caranya membuat mahasiswa menyelesaikan tugas cara komika ya? Iya. Dimin aja Pak, ntar juga goblok dia. Dimin aja Pak. Lah, orang dia udah bayar ya Pak ya? Makanya harusnya tuh Anda ini menghasilkan uang untuk membiayai kuliah Anda sendiri. Ini Anda kuliah dibiayain orang tua sih. Yang sebel kan orang tua, udah gue bayarin lu sekolah, belajar semaunya. Saya waktu itu, alasan saya pengen cepet lulus adalah karena waktu tingkat 3, tingkat 4 saya udah bayar kuliah pakai uang sendiri. Kalau kita bayar kuliah pakai uang sendiri, nggak pengen lama-lama kuliah, pengennya cepet-cepet kelar biar duit bisa dipakai untuk foya-foya di jalan yang benar. Foya-foya di jalan yang diridhoi Allah. Ada kan? Pasti ada dong. Iya tapi Pak, menurut saya nih harusnya anak-anak zaman sekarang udah nggak usah kasih tahu. Diemin aja. Ntar nyesel sendiri Pak pas pulang. Saya udah dibilangin sudah nyelesain tugas. Yang kedua, gimana caranya memadukan kemampuan akademis dengan kemampuan komika? Caranya adalah dengan belajar menjadi komika tentunya. Ya benar, karena nggak gampang. Menjadi stand up comedian nggak gampang, emang gampang berdiri sendiri ngelawak. Kalau lucu main lah, kalau enggak tergetan. Saya sering ngelawak di atas panggung tidak ada yang ketawa, sering. Nggak ada teman kalau ngelawak grup, satu orang nggak lucu, dua bisa pura-pura ketawa. Saya ngelawak sendirian nggak lucu, saya ketawa makin nggak lucu. Tapi belajar stand up aja kalau misalnya ada yang mau memadukan kemampuannya, kebisaannya dengan kesukaannya, silakan belajar stand up comedy. Ini saya kasih tahu, belajar gratis di pecahkan.com. Saya punya lembaga edukasi stand up comedy. Iya benar, namanya Pecahkan. Iya, ada bukunya, ada buku latihannya, ada segala macamnya. Yang gratis ada, yang berbayar ada. Cari tahu aja di pecahkan.com. Tapi seperti juga kebiasaan-kebiasaan lain, stand up comedy juga ada disiplin ilmunya, jadi bisa dipelajari. Itu aja. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Habis waktunya? Habis ya? Oke, kalau gitu ya. Oke. Gimana Pak? Super berdampak. Alhamdulillah. Saya di sini untuk membawa pencerahan untuk kita semua. Maaf Ibu ya, saya terlalu percaya diri Bu ya. Oh maaf ya, maaf. Bapak kelihatan saya. Tapi semuanya terima kasih banyak. Saya pengen nutup dengan sebuah pernyataan. Kita selalu diingatkan bahwa beberapa tahun ke depan kita akan punya bonus demografi katanya. Katanya Indonesia akan didominasi sama anak-anak muda katanya. Bonus demografi. Bonus itu cuma kalau anda ini cerdas. Kalau anda tidak cerdas bukan bonus, beban demografi. Negara dihuni sama anak-anak muda, ngaco semuanya. Jadi
Hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk negeri ini adalah cari tahu sebenarnya kita sukanya apa, bisanya apa. Cari dunia perpotongan di antaranya, disiplin di dalamnya, dan temukan kehidupan yang membahagiakan karena kita hidup dari yang kita cintai. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lagi di markas. Gue akan bikin beberapa konten dan nanti malam ditutup dengan ada job stand up di sebuah acara universitas juga, tapi dilakukan di sebuah hotel. Tadi habis bikin konten sama teman-teman para comika, Irawan dan Andri, karena mereka lagi ada promo t-shirt. Terus habis ini Ernest mau kesini, sama Ernest akan bikin 3 konten, 2 di YouTube gue, 1 di YouTube Comika Media. Yang sama gue pengen ngobrol langsung sama Ernest. Mungkin lu bertanya-tanya nanti ya, karena gue akan bikin wawancara gue sama Ernest dan gue Herman sama Ernest. Nah terus mungkin lu bertanya-tanya kenapa nggak satu aja, karena yang Herman tanyakan nggak bisa gue tanyakan. Kebayang nggak maksud gue? Kayak Herman itu nanya pertanyaan anak umur 8 yang polos dan nggak punya rem, jadi hal-hal basic gitu. Herman akan nanya soal apa itu sutradara, kenapa orang jadi sutradara, kayak gitu-gitu. Gue pengen nanya soal hal-hal kayak apakah industri film sudah menemukan geliatnya kembali dan menemukan caranya untuk bisa kembali kayak waktu itu gitu. Pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan berbeda, makanya gue mau bikin 2 konten. Abis itu nanti di YouTube-nya Comika Media akan ngerjain konten, pilar kontennya pecahkan sebenarnya, yaitu Win-One Solution, di mana gue sama Ernest akan duduk bareng, terus dikasih beat dari amatir kalau nggak salah untuk kita oprek-oprek. Abis itu kami berangkat ke job stand up, mesti pakai batik, udah gue siapin batiknya. Habis itu baru kelar harinya. Gitu kenapa. Ernest Prakasa baru saja mampir ke sini, teka-teki tika 23 Desember. Ini 0044 ya? Betul, 0044 Weekly Vlog. Nonton gua. Iya. Gua selalu nonton, kecuali edisi pandemi. Yang mana tadi? Yang lu di kamar doang. Oh, yang gua kena. Gak seru. Iya, pertanyaannya tolol. Iya. Gua akuin tolol-tolol. Gua juga kesel baca pertanyaannya. Tapi ya itu, ini akhirnya penontonnya, dia nonton karena senang Borneo. Yoi. Ini di rocknya gua. Di rock. Di rock. Ini Gary V. Enggak. Gary V. Fun. Nggak sukses. Kayu putih. Kayu putih. Ya, abis ngerjain konten sama dia, 3 konten di sini mampir, abis itu dia mau pergi lagi. Tadi abis dari Deddy Kobuzier katanya. Betul. Jadi dari Bintaro ke sini, Iya. dari sini ke USS Fit. Iya. Sukses ya. Safari orang botak hari ini memang schedule-nya. Emang di USS Abis Fit ini siapa gua yang ke botak? Ramon Papana. Bagus, botak juga tuh. Iya, botak juga. Iya. Dah. Abis itu ke Maman Suherman. Iya. Ritual ngelus tanah terus nepok ketika Panji Pragiwaksono disebut tuh apa sih? Itu sebenarnya dimulai pertama kali Bhinneka Tunggal Tawa justru. Gue cuman lagi, gue nunggu saatnya dipanggil, gue di pinggir gitu terus ini aja, kayak salting, kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi cuman gini doang gitu, aduh ngapain gitu. Terus gue gitu-gitu aja, ngambil debu atau apapun yang bisa gue rasa. Terus pas gue naik, si panggungnya Osman itu tuh, gitu lah, gitu udah keluar gitu. Terus gue naik gitu. Lama-lama tuh jadi kebiasaan aja. Jadi agak kayak ritual. Nah kalau gue ngajar, gue selalu bilang bahwa cara orang mengurangi grogi salah satunya adalah dengan getting into your pattern. Karena ketika lu naik atas panggung kan, lu masuk ke sesuatu yang lu antah berantah. Orang tuh nggak nyaman sama sesuatu yang antah berantah. Orang tuh nggak nyaman dengan ketidakpastian. Jadi lu bawa diri lu dalam ritme yang membuat lu merasa ada di familiarity gitu. Kayak orang kalau mau free throw selalu punya rhythm yang sama. Itu sebenarnya bukan sekedar ritual, it's just a rhythm. You have your rhythm karena sering lo lakuin, and then things berjalan seperti biasanya gitu.
So it's more about rhythm daripada superstitious gitu. Getting into your rhythm. Makanya selalu gitu kan, selalu nyampe, selalu ngelihat nyusun set, selalu ngebadanin, selalu dengerin musik, selalu nepak, selalu naik atas panggung habis itu. So getting into your rhythm, getting into my rhythm, membantu gue tenang, at least I'm in a familiar place gitu. Sebelum masuk ke uncertainty, but I'm in a familiar place gitu. Gitu aja sih sebenarnya, jadi kayak habit aja. Ada yang enak dari, gitu. Ada yang enak tau? Oke. Ayolah gitu, yuk gitu. Do it, gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi gue habis bikin polling semalam. Gue bikin polling di YouTube gue nanya apa yang lu cari dari konten 0044 Weekly Vlog. Terus nomor 1, 36% adalah ilmu dan tips bisnis atau marketing. Terus di urutan kedua dengan 21% adalah kelucuan-kelucuan impromptu. Untuk yang nggak familiar dengan istilah impromptu itu artinya tidak terencanakan, terjadi begitu saja gitu dadakan. Nah ini yang paling susah nih, berharap selalu ada lucu. Dan kadang-kadang lucu tuh nggak ketangkep kamera soalnya. Kayak kejadian kita di Universitas Muhammadiyah Tangerang kan, ini episode ini bukan? Iya, episode ini. Itu udah banyak banget yang lucu-lucu tapi nggak ketangkep. Diceritanya ulang juga susah sebenarnya, tapi ada banyak banget lah. Salah satunya tuh, ruang tunggu gue tuh disamperin orang, diajak foto terus aja. Mas Panji foto, iya ayo, Mas Panji foto, ayo. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak, Mas Panji, iya Pak, ngambil minuman dari ruangan gue terus cabut lagi. Loh, gue pikir mau ngajak foto ternyata ngambil air. Nggak bilang, nggak minta air ya gitu, nggak bilang, datang aja ngambil air. Yang di meja lagi. Yang di meja betul, di depan gue. Terus jadi ada banyak hal kelucuan-kelucuan impromptu itu emang susah untuk direncanakan. Kecuali kita langsung nyuruh Bonar lucu sekarang. Nah, 21%. 20% inspirasi, nggak tahu nih, nggak jelas inspirasinya apa nih. Terus 13% jadi tahu keseharian Panji dan 10% mempelajari cara Panji menjalankan bisnis. Nah tapi kalau dibaca kolom komentarnya banyak yang ngomong nggak ada bang, cuman nggak ada waktu, apa nggak ada yang dikerjain aja, nggak ada kerjaan, jadi nontonin aja. Gitu. Ya, berarti berhubung dari tips pertama adalah tips bisnis dan marketing. Ya. Yang mau gue tanyain satu hal nih. Ya. Kenapa brand masih menggunakan cara yang sama, nge-hire influencer untuk mempromosikan barang yang sama dengan cara yang sama, output yang sama, yang mana sebenarnya penontonnya atau audiensnya udah tahu dan cuma tap-tap doang atau scroll doang. Emang efektif itu apa? Jangankan make influencer untuk promoin produk, billboard aja masih efektif. Lu pikir kenapa Puan naruh billboard banyak banget? Nggak mungkin karena nggak efektif. Di beberapa daerah di Indonesia, emang itu yang efektif. Jangankan billboard, serangan fajar. Hari gini, masih efektif banget serangan fajar, makanya masih terus dipakai. Jangankan gitu. Spam mail, lu pernah dapat email Viagra gitu-gitu nggak? Masih dilakukan sampai sekarang, karena masih efektif. Jangankan gitu. Selamat siang kakak, boleh minta waktunya, ada anak-anak yang membutuhkan kita. Masih efektif. Gue juga baru tahu karena kemarin gue habis meeting sama ketua Pita Kuning, si Raka. Dia bisa dapat informasi tentang conversion rate-nya. Ternyata tinggi sekali. Kita ngerasa ini spam banget nih manusia nih di mall kan, kita kalau ngeliat ada udah dia megang kayak meja jalan gitu, terus dia pakai seragam, kita kan menghindar kan, kita ngambil lajur yang berbeda gitu. Tapi itu masih efektif. Nah, tapi balik lagi ke yang tadi, kenapa efektif? Kenapa sampai sekarang, walaupun kita udah banyak banget ngeliat prakteknya, kenapa pakai influencer untuk mempromosikan produk? Misalkan show-nya gue, show-nya Iva, show-nya Abdur, show-nya Rin, masih efektif. Karena kadang-kadang perusahaan itu nggak punya wajah, artinya perusahaan itu dingin. Perusahaan akan selalu butuh sosok manusia, makanya gue selalu ngerasa brand ambassador tuh akan ada selamanya secara sistem ya. Kebutuhan brand ambassador untuk sebuah perusahaan. Kenapa? Karena
manusia nggak bisa dekat dengan perusahaan. Manusia hanya bisa dekat dengan perusahaan. Manusia hanya bisa dekat dengan manusia. Jadi, karena gue nggak bisa relate sama, gue sebut aja ya, Mercedes. Mercedes ngomong apa tuh susah. Tapi kalau yang ngomong adalah misalnya Raditya Dika, gue ngefans sama Raditya Dika, gue percaya sama Raditya Dika. Raditya Dika lebih punya kredibilitas buat gue. Maka kalau Raditya Dika yang bilang, gue lebih percaya gitu. Gue tahu Raditya Dika juga jualan, tapi Raditya Dika kan juga nggak akan mempromosikan sesuatu yang dia nggak suka dan menurut dia jelek. Gue percaya Raditya Dika, mungkin gue nggak percaya Mercedes. Nah, dalam konteks yang lebih besar, alasan kenapa manusia mengendorse sesuatu akan terus kepake, karena perusahaan tuh dingin. Kecuali perusahaannya hebat ya. Perusahaannya bisa membuat dirinya hangat gitu. Perusahaan bisa membuat dirinya punya karakter sehingga orang ngerasa, anjing gue nih perusahaan ini banget. Nah, tapi kalau konteksnya mengendorse adalah karena sesederhana si perusahaan ini, dalam hal ini Comika, audiensnya terbatas. Padahal barangnya bagus. Yang kita ingin capai adalah menggunakan audiensnya dia. Karena audiensnya dia mungkin kalau tahu barang bagus ini jadi mau juga. Tapi audiensnya dia bukan audiens kita. Susah untuk reach out ke dia. Nah, jadi kan prinsipnya Comika ya, kalau berpromosi kan membantu yang mau supaya bisa. Jangan-jangan di luar sana tuh banyak yang mau. Tapi jadi nggak bisa nonton. Karena nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena gue nggak follow Comika, gue nggak follow Bonar gitu. Padahal mungkin kalau gue tahu Bonar bikin show dan gue tahu Bonar kayak apa, mungkin gue mau nonton dia. Nah, jadi kuncinya Comika tuh dalam promosi membantu yang mau supaya bisa. Nah, yang mau nyebar, yang mau ini mesti dibantu dengan dikasih tahu, Bonar nih lucu banget loh. Nih klipnya kayak gini. Dia tuh yang waktu Inainu dia bikin show. Sehingga audiensnya ngerasa, oh gue mau nonton dia. Makasih udah dikasih tahu. Nah, itu sebenarnya mencoba untuk menjangkau lebih banyak orang dan akan terus kepake sampai sekarang menurutku. Sampai kapanpun. Karena walaupun kita pikir itu udah nggak efektif, ternyata emang masih efektif, makanya terus dipakai. Dalam konteks Siva aja ternyata efisien. Iya. Tapi pricing range-nya ternyata kan, jadi dalam konteks Siva tuh ternyata pricing range yang gue bikin itu nggak tepat. Salah ngukur lah, bukan salah Hiva, salah kami. Ketika kami ubah strukturnya, di-push lewat influencer, ternyata ngangkat. Perubahannya tuh signifikan, kelihatan tuh. Yang pakai promo code berapa banyak naiknya. Jadi membantu yang mau supaya bisa, itu bukan cuma yang mau jadi tahu. Yang mau bisa, karena emang harga tiketnya sesuai dengan yang dia mampu. Paham maksud gue? Menurut gue tuh, prinsip promosi membantu yang mau supaya bisa tuh bagus banget. Karena itu membuat sudut pandangnya itu bukan sudut pandang push produk, tapi sudut pandangnya sudut pandang konsumen. Dan iya, nggak scamming gitu, bukan menipu lu supaya mau beli. Kita nggak pengen maksa orang yang nggak mau. Tapi kalau ada yang mau, kita mesti bantu dia ketemu sama produk ini gitu. Makanya kayak sepatu basket. Padahal Nike udah kurang gede apa sebagai sebuah perusahaan coba. Udah kurang gede apa coba. Tapi kok jangan ngomongin Nike, kita kan ngomongin sepatu ya. Kan Chuck Taylor kan atlet pertama yang dibikinin produk khusus sepatu. Chuck Taylor Converse itu atlet pertama. Dia atlet basket zaman dulu. Namanya Chuck Taylor, jago pada zamannya. Gue bikinin sepatunya Chuck Taylor gitu. Dari zaman Chuck Taylor tahun segitu sampai sekarang LeBron James, nggak usah LeBron James ya, yang lebih kekinian Zion gitu. Itu jadi wajah dari sebuah brand gitu. Kenapa? Karena yang ingin dicapai adalah audiensnya Zion. Dan yang ingin Nike proklamasikan, ini Haris sudah nyampe. Haris, saya lagi bikin konten YouTube nih. Ya, yang si Nike pengen capai adalah, gue pengen bilang juga sama semua pecinta sepatu Indonesia, di dunia, gue nih anak muda banget. Gue ini berani berubah banget. Gue ini kekinian banget gitu. Dan kalau gue ngomong, orang susah untuk percaya. Gimana caranya gue mau ngomong kekinian? Orang gue udah dari tahun dulu. Tapi karena gue nempel ke Zion, orang percaya itu. Dan mereka bersedia bayar mahal gitu.
Nah itu tadi Haris Azhar. Abis ini kita akan ke atas karena ada workshop. Dia ada meeting dulu di sini disekalianin. Ada workshop pelawak dan pengacara. Pengen ngomongin soal gimana cara melawak biar secara hukum mantap. Nanti setelah ini, setelah ngopi-ngopi tipis. Hari ini selesai, hari ini cukup panjang, dimulai dari jam 10 tadi meeting meeting apa ya? Meeting event. Ini hari Selasa nih, meeting event. Terus lanjut makan siang di sini, terus lanjut ada workshop 0044 bersama dengan Haris Azhar. Cukup menyenangkan, cukup seru, cukup insightful. Anak-anak tadi banyak yang ikutan juga. Habis itu dilanjut dengan ngelihat Ristek tadi jadi joget-jogetan di atas. Habis itu dilanjut dengan bikin konten podcast Comika 2 episode. Satu episode ngomongin soal pacaran zaman dulu dan zaman sekarang. Satu episode ngomongin soal horor. Dua-duanya lucu, pecah parah. Sekarang udah hampir jam 10 malam, udah kemalaman, waktunya tidur, waktunya pulang, besok berkegiatan lagi. Besok gue kesini lagi. Apa gitu gue lupa. Tapi kita lanjutkan besok. Dadah. Kami mau dinner management, biasanya tiap bulan. Ini pertama sejak gua kena COVID, kembali lagi. Jadi kami mau jalan ke restoran di Gunawarman namanya Le Quartier. Gue pengen jalan sendiri. Pas dia bilang dia mau jalan, ayo jalan. Ada lu gue ajak. Terus ketemu Iva sama Dian Yue, mereka jadi pengen jalan juga. Mereka mau ikut jalan juga? Iya. Latihan untuk World Tour. Lo harus ngebayangin anak-anak nelayan yang ditinggal sama bapaknya untuk ngambil ini. Habis itu nggak lu makan. Kasihan anak-anak. Ditinggal bapaknya. Bapaknya pula kayak gini. Bapak pula. Bapak bawa kerang untuk dijual ke Paris. Ternyata tidak dimakan sama pencuri. Anak kalian. Ibunya diambil. Makan sama lu. Tapi nggak lu makan. Udah berkorban dia, Win. Anaknya udah ikhlas loh, ibunya dimakan sama lu. Saat ini kami lagi makan, ini dinner anak-anak manajemen. Biasanya tiap bulan pindah negara. Kayak sekarang restoran Prancis, waktu itu restoran Brazil, sebelumnya restoran apa ya? Barbar kita pernah restoran apa sih? Spanyol ya, sebelum yang Brazil Spanyol. Turki, Spanyol, Brazil, Prancis, Jepang sebelumnya. Prancis pernah juga sebelumnya. Emang ya? Choco. Itu Spanyol. Choco Jepang. Choco mah Spanyol, makanan Spanyol. Yang ada nasi hitam itu kan? Makanan Spanyol. Terus ya udah kita makan-makan aja. Nggak ada ngapa-ngapain, makan doang aja. Karena kita mau mengeksplor kuliner negara-negara. Dia makan hati bebek. Hati angsa.
Jadi coba-coba aja dan bersenang-senang. Nah ini sejak gua kena COVID baru lagi, karena sejak saya kena COVID saya jadi agak-agak keterlaluan parnonya. Tapi sekarang udah kembali lagi demi makan sama teman-teman gitu. Dan Borneo saya ajak. Untuk Anda yang menyaksikan 0044, Borneo cuma rekaman, dia nggak makan. Biar kayak ini kan, biar ininya kesini. Kenyang, mau pulang. Sekarang kami jalan ke gua jalan ke markas lagi. Erwin sama Diania sama Iva ke markas. Awe balik, Bari jalan sama gue. Lu? Sama Erwin. Kita ke markas sekarang. Di Juru Bicara tahun 2016. Juru Bicara tahun 2016. Betul. Gua punya materi stand up tentang sex education dan pentingnya sex education. Itu satu rombongan sama materi stand up tentang daun bungkus Papua, regulasi prostitusi. Sumber saya adalah dia. Dia yang bilang tolong dong dinaikin pentingnya. Gue nggak ngomong. Pentingnya. Enggak, tapi lu bilang lu mesti kasih tahu sama orang-orang di Indonesia pentingnya sex education. Terus gua angkat deh tuh. Dia sumber saya. Ya, pakar seks memang. Ya. Untung logonya udah ganti sekarang. Betul, kan, betul. Bukan yang waktu itu. Boleh, iya. Betul. Mas boleh ngomong? Boleh. Ya. Saya mau langsung Terima kasih. mau pulang ke rumah. Thank you. Thank you. Makasih banyak. Thank you. Sorry, gue nggak butuh penghargaan. Duit. Thank you ya. Dah. Dah, Cak. Lu apa di sini? Seller. Cewek gue event di sini. Oh, Gue yang propose nama lu. Bro, itulah. Tapi ini gua kasih tahu. Kebetulan ada dia. Gua kasih tahu. Makanya stand up comedian kalau mau dapat kesempatan, fokusnya itu bukan pada kesempatannya tapi pada karyanya. Karena kalau misalnya lu berkarya dan lu ada yang suka tuh kadang-kadang punya kesempatan-kesempatan seperti ini. Fokus pada karya, bikin joke yang lucu ntar dapat joke-nya seperti gua dapat dari dia. Tapi itu tadi adalah cangkulan yang berat, tapi namanya juga corporate gig. Lakuin terbaik yang lo bisa. Abis itu ketemu sama teman-teman lama, Wita. Hah? Yoi, tapi untung ada Beat Shanghai, masih rada ngangkat. Shanghai selalu kena. Iya. Ada Wita tuh dulu kenal sama gue kenal sama dia tuh di Kompas TV. Dulu dia orang talent, makanya gue deket banget sama Wita. Dari Suci pertama kali meledak sampai dengan akhirnya dia keluar, Wita tuh selalu bareng sama gue. Terus ada Caca itu dulu bareng sama gue di tim provokatif proaktif Metro TV tahun 2010. Dia salah satu research-nya. Habis itu dia jadi konsultan edukasi seks ke sekolah-sekolah. Terus gue ketemu suatu hari,
Karena abis itu dia kerja di sebuah stasiun TV yang metro banget. Terus udah gitu kami ngobrol. Terus udah gitu dia cerita keresahannya soal edukasi seks, yang mana dia cerita bahwa ada anak-anak perempuan abis ginian hamil, masih SMP nih. Ketika ditanya kenapa kamu beginian, karena dia nggak tahu kalau buang dalam tuh hamil. Coba lu bayangin. Kalau dia tahu dia nggak akan ngelakuin itu, karena nggak ada yang ngajarin. Karena seks edukasi disangka edukasi berhubungan seks. Padahal kan seks kan artinya kelamin, makanya berhubungan seks kan. Nah itu keresahannya dia. Terus akhirnya gue angkat jadi salah satu beat yang solid dan diingat banyak orang. Ketemu lagi sama dia, Caca, di Shopee. Jadi tadi gue bilang Shopee mempertemukan gue dengan kawan-kawan lama. Kan lebih baik kalau misalnya gue langsung jadi bagian dari Shopee aja. Yoi, nah udah deh, sekarang lagi nunggu taksi, terus kita cabut. Gitu. Bro, gue ke depan ya. Thank you, makasih banyak, thank you, sukses terus. Terima kasih banyak udah nonton episode ini. Moga-moga episode ini ada manfaatnya untuk lo. Semoga ada kelucuan-kelucuan impromptu. Semoga ada sedikit tips tipis-tipis. Tapi kita udahin di sini minggu depan. Ini episode berapa berarti? 36. Wow, mendekati episode kepala 4. Banyak yang spesial dari episode kepala 4, ditungguin aja. Hitung mundur. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.